Selamat siang dari Surabaya. Di tengah terik matahari yang membakar aspal, seorang perempuan bernama Ayu Lestari menyamar sebagai pemulung untuk membongkar sebuah praktik razia ilegal. Namun, sebuah tendangan brutal dari seorang oknum polisi justru membuka kotak Pandora yang jauh lebih besar, sebuah jaringan korupsi berseragam yang dikenal sebagai Operasi Garuda Hitam. Inilah kisah tentang keberanian yang nyaris dibungkam selamanya. Uap panas yang mengepul dari aspal Jalan Raya Perak Timur membuat udara di Pelabuhan Tanjung Perak tampak bergetar. Siang itu, matahari Surabaya berada tepat di puncaknya, tanpa ampun memanggang siapa saja yang berani menantangnya. Ayu Lestari mendorong gerobak rongsokan yang berderit nyaring setiap kali roda-roda karetnya berputar di atas permukaan jalan yang retak. Tubuhnya yang kurus terbalut pakaian kumal dan compang-camping, sengaja dipilih untuk menyamarkan sosok aslinya. Namun, di balik penampilan ringkih itu, langkahnya teratur, matanya awas, dan setiap gerakannya penuh perhitungan. Keringat membasahi pelipisnya, menyatu dengan debu jalanan yang menempel tebal di wajahnya, menciptakan topeng sempurna seorang pemulung yang kalah oleh nasib. Tak seorang pun akan menyangka bahwa di balik kamuflase kemiskinan itu tersembunyi seorang agen investigasi dari Divisi Profesi dan Pengamanan yang tengah menjalankan sebuah misi berbahaya di jantung kekuasaan yang korup. Deru klakson dari truk-truk kontainer yang tersendat di persimpangan menuju gerbang pelabuhan menambah hiruk-pikuk suasana. Bau solar, debu, dan aroma asin dari laut bercampur menjadi satu, menyesakkan dada. Ayu berhenti di dekat tumpukan sampah di trotoar, berpura-pura sibuk memilah botol-botol plastik bekas. Sementara itu, matanya yang tajam mengawasi sebuah pemandangan di seberang jalan. Di bawah sebuah tenda terpal biru yang didirikan seadanya, beberapa polisi dengan seragam coklat kusam tampak menghentikan kendaraan satu persatu. Tenda itu bertuliskan, Razia Tertib Lalu Lintas, sebuah label resmi untuk kegiatan yang sama sekali tidak resmi. Dari cara mereka yang kasar mencengkeram lengan para sopir truk dan dengan cepat memasukkan amplop-amplop tebal ke saku celana, Ayu tahu ini adalah sarang pungutan liar yang selama ini ia selidiki. Gerobak tua yang ia dorong bukan sekadar alat penyamaran. Di balik tumpukan karung goni yang berisi plastik, tersembunyi sebuah kamera mikro dan alat perekam suara berfrekuensi tinggi. Semua perangkat itu terhubung secara nirkabel ke markas pengawasan yang memantau setiap gerakannya dari kejauhan. Melalui layar kecil yang tersembunyi di genggaman tangannya, Ayu bisa melihat dengan jelas wajah-wajah para petugas di lapangan. Ia mencatat nomor plat kendaraan yang berhenti, waktu terjadinya transaksi haram itu, dan wajah-wajah para pelaku yang terlibat. Setiap detik terasa begitu krusial, setiap gerakan bisa menjadi bukti yang tak terbantahkan. Ia sadar, cukup satu langkah yang salah, satu tatapan yang terlalu lama, penyamarannya bisa berakhir dengan sebuah peluru di dada, dan jasadnya mungkin akan ditemukan mengambang di Selat Madura keesokan harinya. Angin panas membawa aroma sate klopo dan asap rokok kretek dari sebuah warung di pinggir jalan, menambah sesak suasana. Ayu menarik napas panjang, berusaha menjaga detak jantungnya agar tetap tenang. Ia sudah berhari-hari memantau lokasi ini, memetakan pola pergerakan mereka, dan semua petunjuk mulai mengerucut pada satu nama, Bribka Baskoro, seorang petugas senior yang dikenal brutal, arogan, dan kebal hukum. Ayu tahu hari ini bukan sekadar hari pengintaian biasa. Hari ini mungkin akan menjadi titik awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang akan mengguncang nama-nama besar yang selama ini nyaman berlindung di balik seragam coklat kebanggaan negara. Dari balik tudung kepalanya yang lusuh, Ayu terus mengamati setiap gerak-gerik di bawah tenda razia itu. 3 orang polisi berdiri dengan sikap otoriter, menghentikan kendaraan secara acak seolah sedang menjalankan tugas negara dengan penuh dedikasi. Namun, dari jarak ini, Ayu bisa membaca bahasa tubuh mereka dengan jelas. Bukan kedisiplinan yang terpancar, melainkan keserakahan yang disamarkan dengan buruk oleh seragam yang mereka kenakan.
para pengendara yang dihentikan tampak gugup dan pasrah. Sebagian mencoba berdebat, namun argumen mereka selalu dipatahkan oleh bentakan kasar atau ancaman tilang yang mengada-ada. Pada akhirnya, mereka semua menyerahkan beberapa lembar uang 50 ribuan yang diselipkan ke dalam buku tilang kosong. Semuanya terjadi begitu cepat, efisien, dan kotor. Satu di antara mereka berhasil menarik perhatian penuh Ayu. Sosoknya tinggi tegap dengan bahu lebar dan wajah kaku. Seragam coklatnya tampak kusut, dan di dada kirinya tersemat papan nama bertuliskan, Baskoro. Gerakannya kasar, suaranya paling keras di antara yang lain, dan cara dia memukul-mukul kap mobil pengendara dengan tongkatnya membuat siapapun enggan melawan. Ayu sangat mengenal tipe aparat seperti ini, mereka yang merasa hukum ada di bawah telapak sepatu mereka. Ia memperhatikan saat Baskoro menerima sebuah amplop coklat dari sopir truk tronton, lalu dengan tawa lebar menepuk bahu bawahannya. Seolah-olah mereka baru saja menyelesaikan sebuah transaksi bisnis yang sangat menguntungkan. Kamera kecil di gerobak Ayu bekerja tanpa henti. Lensa mungil itu merekam setiap adegan dengan presisi tinggi. Tangan yang menerima uang, ekspresi ketakutan di wajah para warga, dan bahkan dialog samar-samar yang berhasil ditangkap oleh mikrofon sensitifnya. Ayu mengatur fokus kamera, memperbesar gambar tepat ke wajah Baskoro, memastikan rekaman itu cukup jelas untuk dijadikan bukti visual yang tak akan bisa disangkal di pengadilan. Ia tahu, bukti seperti ini sangat berharga, tetapi juga mematikan. Dalam dunia yang ia masuki, kebenaran bukan hanya sesuatu yang harus dikejar, tetapi juga sesuatu yang bisa membuat seseorang lenyap tanpa jejak. Angin kering berdebu kembali menerpa wajahnya saat lalu lintas di depannya macet total. Klakson bersahut-sahutan menambah panas suasana siang itu. Ayu tetap berpura-pura sibuk dengan tumpukan botol plastiknya, namun detak jantungnya berpacu semakin cepat. Ia bisa merasakan arah pandang beberapa polisi itu mulai tertuju padanya. Baskoro menatap sekilas ke arahnya, ke arah pemulung yang tampak terlalu tenang, terlalu diam di tengah kekacauan lalu lintas. Ayu segera menunduk, berusaha terlihat tak peduli, membiarkan rambut kotornya menutupi sebagian wajah. Namun, di dalam kepalanya, hanya ada satu kalimat yang terus berulang, misi ini baru saja berubah menjadi jauh lebih berbahaya. Ayu memindahkan posisinya ke bawah bayangan sebuah pohon trembesi besar di tepi jalan, mencari tempat yang cukup teduh untuk melanjutkan penyamarannya. Dari luar, ia tampak sibuk dengan tangannya yang terus bergerak memilah botol-botol bekas. Namun di balik gerak-gerik lambannya, matanya tetap waspada, fokusnya terkunci ke arah razia ilegal yang tengah berlangsung. Setiap kali tangan Baskoro meraih amplop atau mengancam seorang pengendara, tatapan Ayu mengikutinya tanpa berkedip. Ia tahu momen seperti ini sangat berharga, dan setiap detiknya bisa menjadi paku terakhir di peti mati jaringan yang selama ini kebal hukum itu. Namun, keheningan kecil di antara keramaian itu tak luput dari insting seorang koruptor yang terlatih mencium bahaya. Baskoro mulai merasa gelisah. Dari kejauhan, matanya menangkap gerakan Ayu yang seolah terlalu fokus, terlalu diam untuk ukuran seorang pemulung. Ia balas menatap, mencoba menilai, tapi wajah lusuh di balik tudung itu tetap tak menunjukkan ekspresi apapun. Kecurigaan tumbuh dengan cepat di benaknya seperti jamur di musim hujan. Ia menyalakan sebatang rokok kretek dengan gerakan kasar, mengembuskan asap tebal ke udara dengan tatapan yang tak pernah lepas dari Ayu. Bagi orang lain, mungkin itu hanya kebetulan, tapi bagi Baskoro, tatapan diam itu terasa seperti sebuah ancaman yang tak terucap. Udara terasa semakin panas, namun ketegangan di antara mereka terasa lebih menyengat daripada terik matahari. Ayu bisa merasakan tatapan menekan itu dari seberang jalan. Ia menunduk, memungut sebuah gelas plastik dengan tangan yang sedikit gemetar, berusaha keras untuk tetap tenang. Kamera di gerobaknya masih bekerja,
menangkap wajah Baskoro yang kini tampak semakin resah dan curiga. Ia tahu ini adalah saat yang berbahaya. Satu langkah salah, penyamarannya bisa runtuh seketika. Tapi mundur bukanlah sebuah pilihan. Dalam pikirannya, misi ini bukan hanya tentang membongkar praktik pungli, tapi tentang mengakhiri sebuah pola kekuasaan busuk yang selama ini menindas rakyat kecil di jalanan. Baskoro melangkah maju beberapa meter, masih dengan tatapan curiga yang membakar. Ia mengerutkan dahi, menatap Ayu seperti seekor macan yang sedang menilai mangsanya sebelum menerkam. Suara-suara di sekitar perlahan meredup di telinga Ayu. Yang terdengar kini hanyalah detak jantungnya sendiri dan desiran angin yang membawa aroma asap rokok kretek Baskoro. Ia menarik napas panjang, berusaha mempertahankan perannya sebagai pemulung biasa yang tak peduli pada dunia. Tapi di balik tudung lusuhnya, rahangnya mengeras. Dalam diam, Ayu tahu badai pertama sebentar lagi akan datang menghantamnya. Langkah sepatu bot berat milik Baskoro terdengar menghantam aspal, menandakan amarah yang sudah mendidih di dadanya. Ia berjalan cepat melintasi kerumunan kendaraan, sambil menunjuk tajam ke arah Ayu yang masih berjongkok di tepi jalan. "Weh, pemulung! Dari tadi lihat-lihat terus, ngapain kamu?" "Hah," suaranya menggema kasar di antara deru mesin. Ayu tetap menunduk. Tangannya terus memilah botol plastik seolah tidak mendengar apapun. Ia tahu, reaksi sekecil apapun bisa memperkeruh situasi. Namun, diamnya bukan pertanda takut, melainkan sebuah bentuk kendali diri yang matang. Ia membiarkan oknum itu memperlihatkan wajah aslinya di depan mata publik. Baskoro berhenti hanya beberapa langkah di depannya. Bau asap rokok dan keringat bercampur menjadi satu, menusuk hidung Ayu. "Kamu budek, ya?" "Hah? Pergi sana! Jangan ganggu kerjaan kami," bentaknya lagi, sambil menendang sebuah potongan kardus ke arah Ayu. Warga sekitar mulai melirik, tetapi tak satu pun dari mereka yang berani angkat bicara. Mereka sudah terlalu terbiasa melihat arogansi berseragam seperti ini terjadi di jalanan. Ayu tetap diam, matanya hanya sekilas menatap ke tanah. Namun, di balik tatapan kosong itu, pikirannya bekerja dengan cepat, menghitung setiap reaksi, setiap saksi, dan setiap sudut kamera yang masih merekam tanpa henti. Ketegangan semakin menebal ketika Baskoro merasa diabaikan. Wajahnya memerah padam, urat di lehernya menegang. "Kamu pikir saya tidak berani sama kamu? Hah!" teriaknya sambil mendekat. Suaranya meninggi, menembus bising jalanan. Beberapa pengendara motor berhenti, menatap ke arah sumber keributan. Namun, Ayu tetap tidak bergeming. Tubuhnya tenang meskipun hatinya berdebar kencang. Ia tahu kemarahan Baskoro bukan sekadar emosi spontan, melainkan refleksi dari seseorang yang terbiasa menggunakan kekerasan sebagai alat untuk mempertahankan wibawa palsunya. Baskoro akhirnya berdiri tepat di depan Ayu, menatapnya dengan mata yang membara. "Saya bilang minggir," bentaknya, sambil mendorong pundak Ayu dengan kasar. Gerobak tua di sampingnya bergoyang hebat, botol-botol plastik jatuh berderak di atas aspal. Suara itu menarik perhatian lebih banyak orang. Namun, Ayu tetap tak bergeming. Diamnya kini bukan sekadar taktik, melainkan sebuah bentuk perlawanan pasif yang membuat Baskoro kehilangan kendali sepenuhnya. Dalam benak Ayu, ia hanya menunggu satu hal, momen ketika sang oknum menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya di depan mata semua orang. Tanpa aba-aba, sepatu bot hitam milik Baskoro melayang dengan cepat, menghantam rahang Ayu. Suara benturan keras memecah kebisingan jalan, diikuti oleh tubuh Ayu yang terempas ke aspal panas. Gerobaknya terguling, botol dan kaleng berserakan kemana-mana. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Ayu terbaring diam, merasakan panas dan perih yang menjalar di pipinya.
Cairan berbau logam mulai mengalir dari sudut bibirnya, namun matanya tetap terbuka, menatap lurus pada sosok berseragam yang berdiri congkak di hadapannya. Tidak ada ketakutan, tidak ada tangisan, hanya ada tatapan tajam yang seolah menembus lapisan topeng kekuasaan di depan matanya. Kerumunan warga mulai berdatangan. Sebagian menutup mulut karena kaget, sebagian lagi berbisik dengan nada panik. Suara rekaman video dari ponsel mulai terdengar dari berbagai arah. Namun, alih-alih sadar bahwa dirinya sedang menjadi pusat perhatian, Baskoro malah menegakkan badan dan tertawa lebar. "Pemulung bau kayak kamu berani-beraninya mandangin polisi," teriaknya. Suaranya menggema dengan nada penghinaan yang kental. Ia meludah ke tanah, lalu menginjak botol pecah di samping Ayu seolah ingin menunjukkan siapa yang berkuasa. Sikapnya bukan sekedar marah, melainkan refleksi dari arogansi yang tumbuh subur dari kebiasaan tidak pernah tersentuh oleh hukum. Ayu perlahan mengangkat tubuhnya dengan tangan yang sedikit bergetar, menahan rasa nyeri di pipi yang mulai membengkak. Darah menetes di aspal, tapi ia tidak menunduk. Tatapannya tetap tajam, balas menatap pria itu tanpa gentar sedikit pun. Orang-orang di sekitar menahan napas. Mereka melihat sesuatu yang tidak biasa dari sorot mata perempuan yang baru saja disakiti itu. Dalam keheningan yang tegang, Ayu menarik napas panjang dan menegakkan tubuhnya kembali. Ia sadar, tindakan kecil ini bukan sekadar perlawanan fisik, tetapi sebuah simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar, keberanian untuk menghadapi ketidakadilan di ruang terbuka. Baskoro melangkah maju, mengira Ayu akan memohon ampun. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat seulas senyum tipis terukir di wajah perempuan itu. Senyum yang membuat darahnya terasa dingin. Suasana mendadak berubah. Orang-orang mulai berkerumun lebih rapat. Kamera ponsel terus merekam setiap detik yang berlalu. Hanya suara deru angin yang terdengar di antara mereka. Di tengah panas siang yang menyengat, tanpa disadari oleh siapapun, kejadian ini baru saja menjadi titik balik, sebuah pemantik api yang akan membakar nama-nama besar di balik seragam yang selama ini dianggap suci. Udara siang mendadak terasa berat, seolah seluruh kota ikut menahan napas. Ayu perlahan berdiri, satu tangannya menekan pipi yang berdarah, namun sorot matanya tidak berubah sedikit pun. Ia menatap lurus ke arah Baskoro dengan ketenangan yang justru membuat suasana semakin mencekam. Darah yang menetes di dagunya tampak seperti sebuah tanda peringatan. Bukan tanda kelemahan, melainkan peringatan bagi siapapun yang mencoba menindas tanpa hati nurani. "Anda sudah melampaui batas," ucapnya pelan. Suaranya datar tapi bergetar dengan kekuatan yang mampu menembus kerumunan. Setiap kata terdengar begitu tegas, membuat beberapa warga yang menonton spontan terdiam. Baskoro tersenyum miring, menatap perempuan di depannya dengan rasa puas yang kini berubah menjadi ejekan. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu mengembuskan asapnya tepat ke arah wajah Ayu. "Mau lapor?" "Hah," katanya dengan tawa sinis. "Siapa yang bakal percaya sama pemulung bau kayak kamu?" Ucapan itu mengundang tawa dari dua bawahannya yang berdiri di belakangnya. Tapi tawa mereka cepat memudar ketika melihat ekspresi Ayu yang tak bergeming. Ia bukan lagi perempuan yang baru saja dipukul. Ada sesuatu yang telah berubah dalam tatapannya. Dingin, terlatih, dan berbahaya. Beberapa detik yang terasa seperti keheningan abadi itu dipecahkan oleh satu gerakan kecil. Ayu perlahan merogoh ke dalam bajunya yang lusuh, sebuah gerakan yang membuat Baskoro dan anak buahnya refleks menegakkan badan. Semua mata kini tertuju padanya, menunggu apa yang akan ia keluarkan. Dari balik lapisan kain kotor itu, ia mengeluarkan sebuah benda kecil yang berkilau di bawah terik matahari. Sebuah kartu identitas metalik dengan lambang burung Garuda yang terukir di atasnya. Logo resmi negara, sebuah tanda otoritas yang tak bisa dipalsukan.
Sorak dan bisik kaget langsung terdengar dari kerumunan warga. Ayu mengangkat kartu itu tinggi-tinggi. Darah di wajahnya menjadi kontras yang dramatis dengan kilau logam di tangannya. "Nama saya Ayu Lestari, agen divisi profesi dan pengamanan," katanya dengan tegas. Suaranya menggema di antara suara kendaraan yang tiba-tiba melambat. Wajah Baskoro yang semula penuh kesombongan kini berubah pucat pasi. Ia melangkah mundur setengah langkah, matanya membesar tak percaya. Sementara itu, warga mulai berbisik lebih kencang dan mengangkat kamera ponsel mereka lebih tinggi, merekam setiap detik bersejarah itu. Dalam sekejap, situasi telah berbalik 180 derajat. Dari yang tampak seperti seorang pemulung tak berdaya, kini berdiri seorang penegak hukum yang siap menuntut balas atas segala bentuk arogansi berseragam. Suara Ayu menggema di udara panas siang itu, tegas dan mantap seperti hentakan palu di ruang sidang. "Nama saya Ayu Lestari, agen investigasi internal dari divisi Propam," ujarnya lantang, sambil menatap lurus ke arah Baskoro. Seketika, kerumunan yang tadinya bising berubah senyap. Hanya suara angin dan detak langkah kecil yang terdengar di sela napas orang-orang yang menahan keterkejutan. Wajah Baskoro memucat, matanya membesar, sementara tangan yang tadi memegang rokok kini gemetar halus. Ia seperti tidak percaya bahwa perempuan berdebu di hadapannya bukanlah pemulung biasa, melainkan bagian dari lembaga yang diam-diam telah mengawasi setiap tindak tanduknya selama ini. Beberapa warga yang menonton spontan berbisik pelan. Sebagian mundur selangkah untuk memberi ruang. Kamera ponsel kini sepenuhnya mengarah pada kedua sosok itu, yang satu berseragam, kini kehilangan wibawanya, dan yang satu lagi berdarah, namun berdiri dengan keberanian yang luar biasa. "Agen beneran? Itu agen Propam?" bisik seseorang di antara kerumunan. Tatapan publik kini bukan lagi pada Ayu sebagai korban, melainkan sebagai simbol perlawanan yang menantang wajah korupsi secara langsung di tengah jalan raya. Semua mata menunggu reaksi Baskoro, menunggu apakah ia akan melawan atau tunduk. Baskoro mencoba menegakkan tubuhnya, berusaha memulihkan wibawa yang sudah hancur lebur di depan publik. Namun suaranya bergetar ketika ia berkata, "Kamu bohong. Mana mungkin orang kayak kamu petugas negara?" Kalimatnya terdengar lemah, tidak lagi memiliki daya gertak yang sama. Ayu melangkah perlahan mendekat. Darah masih menetes dari bibirnya. Setiap langkahnya menambah tekanan di dada sang oknum. "Dan Anda," katanya dengan suara yang lebih dalam, "baru saja menyerang seorang petugas negara yang sedang bertugas." Ucapan itu memukul telak, dan wajah Baskoro seketika kehilangan warna. Warga yang menyaksikan spontan bersorak. Sebagian berteriak memanggil nama Ayu yang baru saja mereka dengar. Suasana berubah drastis dari ketakutan menjadi gelombang keberanian kolektif. Baskoro menatap sekeliling, mencari dukungan dari bawahannya. Namun, dua polisi lain yang tadi bersamanya sudah mundur perlahan, tak berani ikut campur tangan. Di tengah hiruk-pikuk yang mulai memanas, Ayu berdiri tegak di bawah terik matahari. Tubuhnya penuh luka, tapi matanya menatap tajam ke arah simbol ketidakadilan di hadapannya. Saat itu juga, publik bukan hanya melihat pertengkaran antara dua orang, melainkan sebuah kebangkitan kecil dari seorang perempuan yang berani menantang sistem busuk di ruang terbuka. Baskoro melangkah mundur dengan wajah panik, keringat dingin membasahi pelipisnya. Situasi yang tadinya ia kuasai kini berbalik dalam hitungan detik. Warga berkerumun semakin dekat, menyorotkan kamera ponsel dari segala arah. Ayu menatapnya tajam. Tubuhnya masih berlumur debu dan darah, tapi setiap gerakannya mantap dan penuh kendali. Dalam sekejap, ia maju satu langkah, memutar tubuhnya, lalu menghantam rahang Baskoro dengan pukulan sikut yang cepat dan presisi. Suara benturan itu memecah udara, dan tubuh besar sang oknum terpental ke belakang, jatuh tersungkur menabrak tiang tenda razia.
kerumunan meledak dengan sorakan. "Bagus! Hajar dia!" teriak seseorang dari belakang. Beberapa pedagang kaki lima yang tadinya hanya menonton kini berani melangkah lebih dekat. Mereka tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Baskoro berusaha bangkit, wajahnya merah padam dan darah menetes dari sudut bibirnya. Namun, sebelum ia sempat menstabilkan diri, Ayu sudah lebih dulu melangkah maju lagi. Satu gerakan cepat dan terlatih menghantam ulu hatinya. Baskoro terhuyung, napasnya tersengal, lalu jatuh kembali dengan tubuh terlipat di atas aspal. Kali ini, ia benar-benar tak berdaya. Suasana di sekitar berubah menjadi ledakan emosi publik. Orang-orang yang selama ini hanya bisa diam melihat kesewenang-wenangan aparat tiba-tiba bersorak lega. Akhirnya ada yang berani lawan, teriak seorang sopir ojek di pinggir jalan. Wajah-wajah yang biasanya tertunduk takut kini tampak bersemangat. Kamera ponsel terus merekam setiap detik kejadian bersejarah itu. Ayu berdiri di tengah lingkaran massa. Dadanya naik turun, namun sorot matanya tetap tajam. Bukan karena amarah, melainkan karena rasa keadilan yang selama ini tertahan. Baskoro mencoba bicara, tapi suara yang keluar hanyalah erangan pelan. Ayu menatapnya dari atas, lalu menunduk sedikit. Suaranya rendah namun penuh wibawa. "Ingat wajah ini," katanya dingin. "Ingat bahwa kekuasaanmu tidak selamanya bisa melindungimu dari kebenaran." Kerumunan bersorak lagi. Di tengah sorakan itu, Ayu berbalik perlahan. Cahaya matahari jatuh tepat di wajahnya, menegaskan keberaniannya yang baru saja mengguncang fondasi arogansi berseragam. Dalam hitungan jam, rekaman ini akan menyebar ke seluruh negeri, dan nama Ayu Lestari akan menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Suara sirene mulai menggema dari kejauhan, menembus riuh sorakan warga yang masih merekam. Ayu menoleh perlahan. Napasnya masih terengah, tapi matanya tetap waspada. Wajahnya berlumuran darah, namun sikapnya tegak seperti seorang prajurit yang baru saja memenangkan pertempuran moral. Ia melangkah mundur satu langkah, mengangkat tangannya sedikit ke arah warga yang berkerumun. "Rekaman ini akan menjadi bukti," ucapnya tegas. Setiap kata keluar dengan ketenangan yang menusuk. Ucapan itu disambut dengan anggukan dan semangat dari mereka yang sejak tadi menjadi saksi. Mereka tahu, kebenaran baru saja berdiri di depan mata mereka. Beberapa warga langsung berlari menjauh, sambil mengunggah video dari ponsel mereka. Dalam hitungan menit, potongan gambar yang menampilkan seorang polisi dipukul balik oleh seorang perempuan berpakaian lusuh itu sudah muncul di berbagai platform media sosial. Judul-judul sensasional bermunculan, pemulung ternyata agen propam, oknum polisi dipermalukan di tengah jalan, keadilan di tangan rakyat. Nama Bribka Baskoro menjadi trending topik. Wajahnya yang babak belur tersebar di mana-mana. Publik terbelah antara marah dan kagum, tapi satu hal yang jelas, kejadian itu tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Ayu berdiri di pinggir jalan, memperhatikan mobil patroli yang melaju ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Ia tahu, bantuan untuk Baskoro akan segera datang, dan kehadiran aparat lain bisa mengubah keadaan menjadi lebih kacau. Ia menatap satu persatu warga yang masih merekam dan memberi isyarat agar mereka segera mundur. "Simpan rekamannya. Jangan hapus apapun yang terjadi setelah ini. Jangan takut," katanya pelan namun tegas. Ada keyakinan yang kuat di dalam suaranya, keyakinan yang membuat orang-orang percaya bahwa perjuangan kecil ini belum berakhir. Namun, di balik ketenangannya, Ayu sadar bahwa badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Ia tahu video itu tak hanya mengungkap satu wajah korup, tapi juga mengusik sebuah jaringan besar yang berdiri kokoh di atas uang dan kekuasaan. Di markas besar, nama Baskoro hanyalah pion kecil dari permainan yang jauh lebih kotor.
Dan ketika rekaman itu viral, mereka yang bersembunyi di balik meja berlapis kayu mahal pasti akan bereaksi. Ayu menatap mobil yang kian mendekat, lalu berbalik perlahan meninggalkan lokasi sambil berbisik pada dirinya sendiri, yang gelap belum selesai. Ini baru permulaan. Keesokan paginya, Ayu melangkah ke dalam gedung markas besar kepolisian dengan langkah berat. Dinding-dinding marmer yang dingin dan bendera merah putih di ujung ruangan seolah menjadi saksi bisu betapa tajamnya paradoks yang ada di dalam institusi itu. Ia masih membawa luka di pipi dan memar di tangan, tapi kepalanya tetap tegak. Beberapa anggota yang dilewatinya hanya menatap tanpa berani menyapa. Semua sudah tahu apa yang terjadi kemarin. Dan semua tahu bahwa keberanian seperti milik Ayu bisa membawa bencana jika menyentuh orang yang salah. Ia dipanggil masuk ke ruang kerja AKBP Wibowo, atasannya langsung. Ruangan itu rapi, harum, dan penuh dengan foto-foto penghargaan di dinding. Tapi di balik aroma kopi hangat dan senyum basa-basi, tersimpan ketegangan yang nyata. Ayu, kata Wibowo pelan, sambil menatap berkas di tangannya. Kasus yang kamu angkat kemarin itu terlalu sensitif. Ayu menatapnya balik tanpa bicara. Matanya dingin. Wibowo mencondongkan tubuhnya, suaranya menurun. Ada pihak besar yang terlibat. Aku sarankan kamu istirahat dulu. Jangan teruskan laporan itu. Nada suaranya tenang, tapi ada ancaman tersembunyi di balik setiap katanya. Ayu mengepalkan tangan di pangkuannya. Dengan hormat, Pak. Bukti sudah ada. Publik tahu saya hanya melakukan tugas, jawabnya dengan nada terukur. Namun, Wibowo menggeleng pelan. Tugasmu sekarang bukan mencari masalah, tapi menenangkan suasana. Ia menekankan kalimat itu sambil menatap tajam, seolah ingin memastikan pesannya tersampaikan dengan jelas. Ayu menatap meja kayu besar di depannya, melihat pantulan wajahnya sendiri. Wajah seorang petugas negara yang baru saja diingatkan betapa rapuhnya kebenaran ketika berhadapan dengan kepentingan politik dan kekuasaan. Suasana hening selama beberapa detik. Lalu Wibowo bersandar di kursinya, mengembuskan napas panjang. Kau masih muda, Ayu. Jangan hancurkan kariermu karena idealisme bodoh. Kalimat itu menampar harga diri Ayu lebih keras daripada pukulan Baskoro kemarin. Ia berdiri perlahan, memberi hormat tanpa berkata apa-apa, lalu melangkah keluar ruangan dengan wajah datar. Tapi di dalam dadanya, api justru menyala lebih besar. Di lorong sepi yang menuju keluar, ia sadar satu hal, yang sedang ia hadapi bukan lagi kejahatan di jalanan, melainkan kejahatan yang berseragam dan bersembunyi di balik dinding institusi yang seharusnya menegakkan hukum. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan AKBP Wibowo, Ayu mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Saat ia mencoba mengakses server internal untuk menyalin ulang rekaman razia, layar komputer menampilkan pesan singkat, "File not found." Semua data yang ia unggah, rekaman video, laporan investigasi, dan transkrip digital menghilang tanpa jejak. Ia mencoba masuk menggunakan kode otentikasinya sendiri, namun sistem menolak. Pesan berikutnya muncul di layar, "User ID not registered." Ayu tertegun. Dalam hitungan hari, identitasnya sebagai agen investigasi internal telah dihapus secara resmi. Ia bukan lagi siapa-siapa. Tidak ada catatan dinas, tidak ada pangkat. Bahkan tanda tangan elektroniknya pun sudah lenyap dari arsip pusat. Kecurigaan berubah menjadi kepastian ketika ia menghubungi rekan satu timnya. Namun, tak satu pun dari mereka yang menjawab. Beberapa nomor dinyatakan tidak aktif, sementara yang lain memblokir panggilannya. Di internal kepolisian, Ayu kini hanyalah hantu. Seseorang yang tidak tercatat dalam sistem, seolah tidak pernah dilahirkan dalam barisan mereka. Ia duduk di dalam ruang kerjanya yang sunyi,
menatap kartu identitas lamanya yang kini tak berarti apa-apa. Di layar komputer, data dirinya hanya menyisakan satu baris dingin, data deleted by administrator. Itu bukan kesalahan teknis, itu adalah sebuah perintah dari atas. Malamnya, Ayu pulang ke kamar kosnya yang kecil di pinggiran kota. Lampu lorong berkedip-kedip, suasana terasa aneh dan terlalu sunyi. Saat ia memutar gagang pintu, jantungnya berdetak cepat. Pintu tidak terkunci. Ia mendorongnya perlahan, dan aroma asap langsung menyambutnya. Di dalam, tumpukan kertas dan dokumen yang dulu ia simpan dengan rapi telah berubah menjadi abu. Laptopnya hancur, hard disknya patah. Seseorang sudah masuk dan membakar semua yang mungkin bisa dijadikan bukti. Ayu berdiri di tengah ruangan yang hitam berdebu, menatap lembaran abu yang berterbangan di udara. Semua kerja kerasnya, semua data, semua jejak perjuangannya hilang seketika. Namun, dari balik rasa hancur itu, muncul sesuatu yang lebih kuat dari ketakutan, tekad. Ayu memungut potongan kecil flash disk yang gosong di lantai, satu-satunya benda yang belum sepenuhnya hancur. Ia menggenggamnya erat, menatap keluar jendela di mana lampu-lampu kota berkelip di kejauhan. Dunia mungkin berusaha menghapusnya, tapi ia masih hidup. Dan selama ia masih hidup, kebenaran belum mati. Malam itu, di tengah bau asap dan kehancuran, Ayu bersumpah dalam hati. Jika mereka mencoba memadamkan namanya, maka ia akan menjadi bayangan yang menuntut balas. Bayangan yang akan menelusuri siapa yang memerintahkan penghapusan dirinya. Beberapa minggu setelah identitasnya dihapus, Ayu bergerak di bawah bayangan kota. Ia tidak lagi memiliki akses resmi, tapi pengalaman dan instingnya sebagai penyidik membuatnya tetap berbahaya bagi pihak yang ingin menutup kasus itu. Dengan memanfaatkan jaringan bawah tanah, mantan jurnalis, informan jalanan, dan anggota satuan intel yang kecewa, Ayu perlahan mengumpulkan potongan-potongan informasi yang disembunyikan oleh institusi. Dari sana, satu nama muncul berulang kali dalam dokumen memo dan pesan transkripsi yang berhasil ia sadap, Operasi Garuda Hitam. Sebuah operasi rahasia yang disebut-sebut sebagai mekanisme pengamanan dana internal, namun sebenarnya hanyalah kedok untuk memutar uang hasil pungutan liar di seluruh wilayah. Setiap informasi yang ia temukan menambah lapisan kegelapan yang baru. Proyek itu tidak berdiri sendiri. Ia dikendalikan oleh sebuah struktur bayangan di dalam militer dan kepolisian yang saling menopang. Aparat lapangan seperti Baskoro hanyalah bagian paling bawah dari rantai ini, dipaksa mengumpulkan uang dari rakyat kecil dengan dalih penegakan hukum. Dana itu lalu mengalir ke atas, melewati meja para perwira dan politisi yang menandatangani laporan fiktif, hingga akhirnya berhenti di tangan seseorang yang hanya dikenal dengan nama kode, Sang Dalang. Sosok yang tidak tercatat dalam sistem, tapi mengendalikan semuanya dari balik layar. Dalam pencariannya, Ayu menemukan bahwa KBP Wibowo adalah penghubung kunci antara lapangan dan pusat operasi. Setiap razia ilegal, setiap perintah tidak resmi, semuanya bermuara di mejanya. Ia bukan sekadar atasan yang korup, ia adalah penjaga gerbang menuju rahasia besar negara. Bukti-bukti yang Ayu temukan menunjukkan keterlibatan beberapa jenderal aktif dan pejabat sipil yang selama ini dikenal bersih. Semua laporan mereka telah dimanipulasi agar terlihat seperti program keamanan nasional, padahal di baliknya, uang rakyat mengalir deras ke rekening-rekening pribadi. Ayu menatap layar komputernya di sebuah ruang gelap tempat persembunyiannya. Jantungnya berdebar kencang. Ia baru saja membuka sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilihat oleh siapapun di luar lingkaran itu. File terakhir yang ia buka menampilkan sebuah diagram aliran dana dengan simbol burung Garuda berwarna hitam. Di sudutnya, terdapat logo yang tidak pernah digunakan secara resmi oleh lembaga manapun. Di bawah logo itu hanya ada satu kalimat pendek, "Wira demi kestabilan bangsa."
Ayu menutup layar laptopnya dengan tangan gemetar. Ia tahu arti kalimat itu bukanlah patriotisme, melainkan sebuah peringatan halus bahwa kebenaran yang ia sentuh kini telah menempatkannya di daftar hitam para penguasa bayangan negeri ini. Sejak malam itu, hidup Ayu berubah menjadi bayangan panjang yang tak pernah tenang. Ia kini menjadi buruan institusinya sendiri. Telepon-telepon tanpa nama berdatangan. Pesan berisi ancaman masuk lewat nomor yang bahkan belum pernah ia sebarkan. Suara langkah orang tak dikenal kerap terdengar di luar jendela kontrakannya, membuatnya terbangun di tengah malam dengan tangan menggenggam pisau lipat. Teman-teman satu divisinya yang dulu dekat kini menjauh. Sebagian menganggapnya pengkhianat, sebagian lagi memilih diam agar tak ikut terseret. Dalam sunyi, Ayu sadar musuh terbesarnya bukan orang asing, tapi orang-orang yang dulu bersumpah bersamanya atas nama keadilan. Hari-hari berikutnya menjadi permainan bertahan hidup. Ayu berpindah-pindah tempat, tidur di rumah kosong atau gudang bekas, selalu bergerak sebelum fajar. Ia menyamarkan diri, memotong rambutnya, mengganti penampilan layaknya buronan. Di setiap langkah, ia merasakan mata tak terlihat yang terus mengikutinya. Sekali waktu, ia melihat sebuah mobil tanpa plat nomor berhenti tak jauh dari tempat persembunyiannya. Dua pria berjas gelap turun, berbicara singkat, lalu pergi. Ia tahu mereka bukan sekadar pencari informasi. Mereka dikirim untuk menutup mulutnya selamanya. Tapi ketakutan tak lagi punya ruang dalam dirinya. Yang tersisa hanya tekad untuk menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. Dalam pelarian itu, Ayu menemukan satu kesempatan kecil untuk melawan. Ia berhasil menyambungkan kembali jaringan aman miliknya ke sistem yang dulu ia bangun di masa dinas. Di sana, ia mengunggah salinan data operasi Garuda Hitam, bukan ke server pemerintah, tapi ke sistem terenkripsi milik seseorang yang pernah ia selamatkan bertahun-tahun lalu. Seorang jurnalis independen bernama Gilang Pramudia. Ia tahu, hanya Gilang yang cukup gila untuk menyebarkan kebenaran tanpa takut kehilangan nyawa. Kalau aku jatuh, pastikan ini sampai ke publik, tulis Ayu dalam pesan terakhir yang ia kirim sebelum memutus koneksi. Malam itu, hujan turun deras membasahi atap seng tempat Ayu bersembunyi. Ia duduk di sudut ruangan gelap, mendengarkan deruk kendaraan yang lewat, menunggu tanda-tanda pengejarnya datang. Di luar, suara petir menyambar seolah mengiringi detak jantungnya yang semakin cepat. Ia tahu waktu sudah hampir habis, tapi di balik rasa lelah, ada ketenangan yang aneh. Ayu menatap layar ponselnya yang menampilkan tulisan, "Upload complete". Ia tersenyum kecil, lalu mematikan perangkatnya. Kalau mereka pikir bisa menghapusku, gumamnya pelan, mereka lupa. Kebenaran tidak bisa dihapus, hanya bisa ditunda. Langit sore Surabaya tampak kelabu ketika Ayu menapaki jalan kecil menuju terminal bus tua di pinggiran kota. Tas ransel kecil di punggungnya hanya berisi pakaian ganti dan satu flash disk berisi bukti terakhir yang tersisa. Ia berencana meninggalkan kota malam itu, menyeberang keluar provinsi dan menghilang dari radar. Setidaknya sampai Gilang berhasil merilis semua data operasi Garuda Hitam. Tapi nasib bergerak lebih cepat dari langkahnya. Dari ujung jalan, suara mesin mobil terdengar pelan. Sebuah sedan hitam berhenti tepat di depannya, lampu depannya menyala menembus debu sore. Instingnya langsung siaga, jari-jari tangannya refleks meraih pisau lipat di saku celana. Pintu mobil terbuka, dan dari dalam keluar sosok yang langsung membuat napasnya tertahan. AKBP Wibowo. Wajah pria itu tampak tenang, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang gelap. "Kau membuat kekacauan besar, Ayu," katanya datar sambil berjalan mendekat. Ayu melangkah mundur perlahan, matanya menatap sekeliling, mencari jalan kabur. Tapi sebelum sempat bereaksi lebih jauh, pandangannya tertuju pada kursi belakang mobil. Di sana, duduk seorang pria berusia paruh baya,
berpakaian sipil rapi, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Ia menatap Ayu seperti menatap bidak catur yang sudah kalah sejak awal. Ayu mengenalnya dari laporan rahasia, Sang Dalang, otak di balik operasi Garuda Hitam. Suasana seketika menegang. Wibowo berdiri di samping mobil dengan satu tangan di balik jaketnya, sementara Sang Dalang bersuara dengan tenang, hampir tanpa emosi. "Kau sudah melangkah terlalu jauh, Ayu," ucapnya lirih. Kalimat itu seperti sebuah vonis mati. Udara di sekitar mereka mendadak membeku. Ayu menegakkan tubuhnya meskipun dadanya berdegup keras. "Kalau kalian pikir aku sendirian, kalian salah," katanya pelan. Senyum tipis muncul di wajah Wibowo, tapi bukan senyum ramah, melainkan senyum seorang pengkhianat. Dalam sekejap, Wibowo menarik pistol dari balik jaketnya dan mengarahkannya tepat ke dada Ayu. Mata mereka bertemu, dan tanpa kata, keduanya tahu, ini bukan lagi antara atasan dan bawahan, melainkan antara pengkhianat dan yang dikhianati. Lalu, terdengar suara yang memecah segalanya. Satu tembakan menggema di udara, tapi bukan dari pistol Wibowo, bukan pula dari tangan Ayu. Peluru melesat dari arah lain, menghantam kaca depan mobil, memecah keheningan menjadi kepanikan. Sang Dalang segera menunduk, sementara Wibowo berbalik, mencari arah datangnya tembakan. Ayu memanfaatkan momen itu untuk berguling ke belakang mobil, menarik napas cepat di balik ban. Suara sirene samar terdengar di kejauhan. Dalam detik-detik yang kacau itu, Ayu menyadari satu hal yang lebih mengerikan dari ancaman kematian, ada pihak ketiga yang sedang bermain. Seseorang di luar lingkaran mereka semua, yang tahu segalanya, dan mungkin sedang mengendalikan perang ini dari balik bayangan. Dentuman peluru kembali menggema di udara, memecah ketegangan yang sudah menggantung sejak tadi. Wibowo terhuyung mundur, darah menyembur dari dadanya sebelum tubuhnya jatuh menghantam aspal dengan suara berat. Sang Dalang, yang duduk di kursi belakang, menatap ke atas. Matanya membesar ketika melihat sosok penembak misterius di atap gedung seberang. Waktu seolah melambat. Bayangan matahari sore jatuh tepat di wajahnya yang kini kehilangan kendali. Ayu tidak menunggu. Ia segera berlari ke arah gang terdekat, menembus kepanikan yang mulai merebak di antara orang-orang yang berlarian menjauh. Suara sirene mulai meraung, menandakan bala bantuan sedang menuju lokasi. Langkah Ayu cepat dan teratur. Napasnya memburu di antara deru mesin dan teriakan orang. Ia belum tahu siapa yang menembak, tapi nalurinya mengatakan bahwa peristiwa itu bukanlah sebuah kebetulan. Saat hendak berbelok ke gang sempit, tiba-tiba sebuah tangan yang kuat menariknya ke dalam bayangan. Ayu refleks meraih pisau di sakunya, namun sosok itu menahan gerakannya dengan tenang. Lelaki itu mengenakan topi hitam dan masker gelap yang menutupi sebagian wajahnya. "Tenang, Ayu. Aku di pihakmu," katanya pelan. Suaranya berat namun familiar, seperti suara seseorang yang dulu pernah berdiri bersamanya dalam sebuah misi rahasia. Seseorang yang ia pikir sudah lama mati. Ayu menatapnya tajam, berusaha mengenali sosok itu di antara bayangan. "Siapa kamu?" tanyanya cepat. Namun, sebelum ada jawaban, suara langkah sepatu bot dari arah jalan besar terdengar mendekat. Sirene makin keras, disusul suara perintah tegas lewat pengeras suara. Lelaki bertopeng itu mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari saku jaketnya dan menyerahkannya ke tangan Ayu. "Semua jawaban ada di sini," katanya lirih. "Tapi jangan percaya siapapun, bahkan aku." Mata mereka bertemu sesaat. Ada sesuatu yang tak terucap di sana, campuran rasa bersalah dan peringatan. Lalu, tanpa menunggu reaksi, ia berbalik dan menghilang ke balik keramaian seperti asap yang ditelan angin. Ayu berdiri terpaku di gang sempit itu, menggenggam flash disk kecil itu erat di tangannya.
Napasnya masih berat, tapi pikirannya berputar cepat. Siapa sebenarnya penembak itu, dan mengapa orang bertopeng ini tahu namanya? Ia melangkah keluar perlahan, kembali ke jalan yang kini dipenuhi polisi dan suara radio komunikasi. Di atas gedung, sebuah kamera pengintai yang sebelumnya diam tiba-tiba bergerak, mengikuti setiap langkahnya. Ayu menatap ke arah lensa itu dengan tatapan tajam, sadar bahwa ia masih diawasi. Cahaya sore yang memantul dari logam flash disk membuat kilatan kecil di tangannya. Seperti sebuah simbol bahwa permainan belum berakhir. Layar menjadi gelap, dan dunia kembali